Hari ini aku bakal nunjukin gimana cara ngejut card holder. Untuk alat dan bahannya kita bakal butuh benang polyester, crochet hook, tapestry needle, dan gunting. Untuk memulai, kita akan mulai dengan membuat slip knot. Nah, cara membuat slip knot itu kita akan mulai dengan memosisikan kedua jari kita seperti ini. Lalu kita putarkan benang dari depan ke depan lagi seperti ini. Lalu ke belakang lagi, dan tapi kali ini disilang. Habis itu kita tahan ujungnya pakai jari manis. Selanjutnya kita akan memasukkan crochet hook ke bawah benang yang bagian di depan ini. Bawahnya dari bawah. Seperti ini, lalu tarik benang belakangnya keluar melalui bawah benang yang di depan itu, putarkan, kita lepas, lalu tarik. Nah, habis itu kalian adjust aja, jangan terlalu ketat dan jangan terlalu kendor ya. Cara memegang benangnya adalah kita letakkan benang mengelilingi jari kelingking seperti ini ke belakang, lalu ke depan. Lalu masukin ke belakang jari telunjuk seperti ini. Lalu ujungnya kita pegang dengan jari telunjuk dan jari jempol. Tentunya ini bukan satu-satunya cara pegang benang. Kalau kalian punya cara yang lain, kalian pakai cara kalian yang lain juga nggak apa-apa. Di sini aku buat 22 chain disesuaikan dengan ukuran panjang kartunya. Karena ketebalan benang itu pasti berbeda-beda. Jadi kalau kalian udah selesai bikin chainnya, langsung kalian ukur aja ya. Panjangnya itu sesuai gak sama kartu kalian. Oh iya, kalau aku pakainya begini nih, misalkan aku bikin 21 chain, dan 21 chain itu udah pas banget nih panjangnya sesuai dengan kartu. Nah, aku bakal ngelebihin satu chain lagi, karena nanti bakal aku skip chain pertama dari hook itu, karena aku bakal bikin single crochet. Jadi kalau kalian 23 ngepas, berarti tambahin satu chain lagi ya, jadi 24, kayak begitu. Untuk membuat chain, kita putarkan hook ke bawah benang, seperti ini. Lalu tarik benangnya melalui loop yang sudah ada di hook kita. Dan kita baru aja membuat satu chain. Kita ulangi lagi, putarkan hook ke bawah benang, lalu tarik benangnya keluar dari hook loop yang udah ada di hook kita. Dan ini chain kedua. Dan sekarang kalian tinggal ulangin terus step ini sampai chainnya itu memiliki panjang yang sesuai dengan kartu. Udah dapat panjang yang pas dengan kartunya, kita akan langsung buat aja single crochet. Untuk buat single crochet di baris pertama, kita akan skip satu chain dari hook atau hakband kita. Jadi yang tadinya aku ada 22 chain, jadi tinggal 21 nih karena kita skip satu chain dari hook kita ini. Jadi kita akan mulai masuk ke single crochet-nya bukan dari sini, tapi melainkan ke sini. Dari hook, lalu tarik benang keluar. Seperti yang aku bilang tadi, kita bakal skip satu chain, jadi kita langsung masuk ke chain kedua. Putarkan hook ke belakang benang, lalu tarik benangnya keluar dari stitch atau chainnya. Ada 2 loops di hook kita. Putarkan hook ke belakang benang, lalu tarik ke kedua loops yang ada di hook kita. Kita baru aja bikin satu single crochet. Nah, jangan sampai salah masuk ke bolongan yang besar ini ya. Tandanya ini ada satu single crochet. Jadi kita bakal masuk ke stitch sebelahnya atau chain sebelahnya. Tarik benang keluar. Ada 2 loops di hook kita. Putarkan hook, tarik benang ke kedua loops yang ada di hook kita. Ini single crochet kedua. Masukkan hook ke dalam loops. Tarik benang keluar. Ada 2 loops di hook kita. Putarkan crochet hook ke benang, lalu tarik ke kedua loops yang ada di hook kita. Dan kita akan bikin terus single crochet seperti ini sampai ujung row ya. Setelah selesai sampai pojok kayak gini, kita bakal bikin chain 1. Putarkan hook ke belakang benang, lalu tarik ke dalam loops yang ada di hook kita tadi. Kita putarkan.
Nah, untuk row kedua dan selanjutnya kita akan terus bikin chain 1 seperti tadi. Dan langsung kita masukin ke single crochet pertama. Jadi mulai dari row 2 kita nggak bakal ada stitch yang kita skip ya, melainkan setiap pergantian row kita akan selalu bikin chain 1, lalu langsung kita masukkan ke single crochet pertama. Jadi kita putar dulu, langsung kita masukin ke single crochet pertama di row baru. Jadi fungsinya chain itu bukan buat kita masukin, tetapi biar kita bisa muterin project kita, oke? Seperti yang aku bilang tadi, kita langsung masuk aja ke stitch pertama untuk row baru ini atau single crochet-nya. Kita bakal bikin single crochet. Next kita ke sebelahnya, masukkan hook, putarkan benang, tarik keluar, ada 2 loops di hook kita. Putarkan hook dan masukkan kedua loops. 2 loops di hook kita, putarkan hook, single crochet ketiga, dan kita akan terus melakukan hal ini sampai ujung row. Dan ini aku udah di stitch terakhir. Seperti biasa chain 1 lagi, kalau udah selesai putar, kita mulai row baru lagi. Masuk ke stitch pertamanya, buat 1 single crochet. Masuk ke stitch kedua, kita bikin single crochet kedua. Dan kita bakal terusin bikin single crochet dan sampai ujung kita bakal bikin chain 1, putar balik lagi, nambah row terus sampai ukurannya sesuai dengan kartu kita. Nah, kalau aku ukurannya tuh sampai sekitar 6,5 sampai 7 cm-an lah, sekitar segitu. Tapi kalian bisa sesuaiin juga dengan kartu kalian masing-masing. Kalian sukanya agak tinggi kah atau nanti dia agak pas-pasan dengan kartu kalian tingginya. Jadi ini bebas ke masing-masing pilihan, oke? Nah, di sini aku udah selesai, aku tinggal ukur aja nih sesuai ukurannya. Nah, setelah itu kita bakal chain 1 habis ini dan aku bakal bikin single crochet mengelilingi kotak ini. Jadi yang aku kasih single crochet itu cuma bagian kiri, bagian bawah kotak, sama bagian kanan kotak. Oke, jadi atasnya kita nggak kasih single crochet lagi, cuma bagian kiri, bagian bawah, dan bagian kanan. Nah, di setiap ujung bawah bagian kiri dan bagian kanan, kita bakal taruh 2 single crochet di dalamnya. Oke, jadi 1 stitch di bagian cornernya banget nanti bakal kita taruh 2 single crochet di dalamnya. Aku bakal tunjukin kayak gimana, oke? Jadi fungsinya ini adalah nanti biar kita bakal ngejahit kotak ini dengan kotak yang lainnya itu dipermudah karena kita udah kasih single crochet di kelilinginnya. Jadi ngejahitnya buat nyatuinnya itu nanti gampang. Sebelumnya boleh kalian pasin dulu sama kartu kalian kalau udah chain 1. Seperti yang aku bilang tadi, kita bakal bikin single crochet ke bolongan-bolongan yang mengelilingi kotak ini, oke? Bagian kiri, bawah, kanan, kecuali atasnya. Atasnya nggak bakal kita bikin single crochet lagi. Kita masukin ke bolongan aja. Tarik benangnya keluar, 2 loops dulu kita, dan kita bikin single crochet, oke? Jadi kalau kalian perhatiin, di pinggir-pinggiran itu kayak ada bolongan-bolongan gitu. Nah, di situ kita bakal bikin 1 single crochet di masing-masing ya. Kecuali nanti di ujung bawah kiri dan di ujung bawah kanan, itu bakal kita masukin 2 single crochet. Aku bakal tunjukin nanti. Nah, aku udah di stitch ujung bawah bagian kiri nih. Jadi aku bakal masukin 2 single crochet ke dalamnya dan di ujung ini juga ya. Ini 1 single crochet. Kita masukin 1 single crochet lagi ke loop yang sama. Nah, untuk stitch sebelahnya selanjutnya kita bakal bikin 1 single crochet aja di masing-masing stitch ya. Nah, kalau dilihat ini ada bekas benang gantung gini kan. Nah, benang ini tuh bakal kita bawa rajut bareng. Jadi
letaknya itu harus di atas crochet hook kita dan di bawah benang yang lagi kita pakai buat nge-crochet ini. Jadi nanti akan terhimpit gitu dan bakal ke bawah, jadi kita kayak crochet bareng gitu. Nah, ini aku udah di stitch ujung bawah. Jadi kita bakal masukin 2 single crochet di ujungnya. Satu dan ini yang kedua. Habis itu untuk sebelahnya kita bakal bikin 1 single crochet aja di masing-masing stitch, oke? Setelah selesai, chain 1, sisain ujungnya agak panjang baru digunting. Habis itu ditarik aja keluar seperti ini. Nah, ini karena seratnya benang polyester tuh gampang kebuka-buka gitu, jadi langsung aku ikat aja. Nah, sekarang kita akan buat satu lagi yang seperti ini. Ukurannya itu sama, caranya juga sama, yaitu 9,5 cm kali 7 cm. Karena ini kan kita bakal bikin 2 side ya, jadi kita bakal bikin 2 dari masing-masing ukuran. Next, kita akan membuat juga 2 yang ukurannya seperti ini nih. Ukurannya tuh 9,5 cm kali 4 cm. Caranya sama kayak yang tadi, cuman yang bikin beda itu cuman ukurannya aja. Dan nanti tuh letaknya kita bakal pasang dia atau jahit dia di sebelah sini. Atau lebih tepatnya dia akan jadi kantong buat kartu bagian yang di atas. Dan yang terakhir kita bakal bikin 2 juga yang kayak gini. Caranya tuh sama, cuman ukurannya tuh beda dikit banget. Nah, yang ini tuh ukurannya dia 9,5 cm kali 3,5 cm. Kalau kita bandingin nih sama yang tadi ukurannya 9,5 cm kali 4 cm, dia tuh cuman beda dikit banget. Yang 9,5 kali 3,5 cm ini tuh dia cuman lebih pendek 1 row aja ya dari ukuran si 9,5 kali 4 cm. Nah, nanti kalau kita mulai ngejahit nih, kita bakal mulai ngejahit dari yang ukuran 9,5 cm kali 4 cm itu bakal kita jahit ke ukuran yang paling besarnya ini. Tapi kita mulai jahitnya tuh agak ke tengah dikit, jadi ujung bawahnya itu nggak saling ketemu ya. Karena kita jahitnya agak ke atas dikit kayak gini. Jadi dia nggak pas-pasan, bawah-bawahnya nggak ketemu gitu. Nah, ukuran 9,5 kali 3,5 itu baru dia yang ada di paling bawah. Jadi nanti kita jahit pinggir-pinggirnya, tengahnya enggak ya. Atasnya juga nggak kita jahit, cuma pinggir-pinggirnya aja. Setelah itu kalau kedua sisi sudah selesai dijahit kantong-kantongnya, nanti baru kita satuin kedua sisinya kayak gini ya. Untuk menjahit kantong-kantongnya, kita mulai dengan memposisikan kotak yang paling besar seperti ini. Jadi kalau kalian lihat tuh, ini ada bagian jahitan yang menonjol kayak gini nih. Jadi dia tuh kayak agak menonjol kayak gini. Nah, ini tuh adalah bagian belakang atau sisi bagian belakang. Sedangkan bagian depannya tuh ya baliknya. Kalau kalian lihat dia nggak ada tonjolannya gitu kan. Nah, karena di sisi depan berarti ini disebut front loop. Sedangkan yang ini kita akan sebut dengan back loop, oke? Ini front loop karena berada di sisi depan, dan ini back loop karena berada di sisi belakang. Nah, sedangkan kalau kita balik nih yang bagian tonjolan, berarti ini back loop. Kalau ke front loop kita harus ke depan lagi nih, front loop, oke? Nah, biar jahitannya rapi, kita akan memposisikan sisi bagian belakang kotak yang paling besar ini menghadap ke kita. Oke, jadi bagian belakangnya akan menghadap ke kita. Oke, jadi untuk bagian depannya akan ngadep ke bawah, bagian belakangnya akan ngadep ke kita. Oke, untuk kotak yang paling besar ini. Atau biar lebih gampang ngebedain sisi belakang dan depan, coba kalian lihat dari samping kayak gini. Nah, pasti dia agak nekuk ke arah situ kan. Nah, berarti bagian ini yang depan dan ini yang belakang. Selanjutnya kita bakal jahit kotak yang ukurannya sedang ke bagian kotak yang paling besar. Nah, ini kita ukur aja karena ukurannya kan agak sama. Mana yang paling besar itu yang bakal kita jahit duluan ke kotak paling besar ini. Oke, untuk ngejahitnya kita bakal hitung 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 5 stitch dari atas. Habis itu kita akan masukin ke bagian back loopnya, oke? Back loop yang ini. Seperti yang aku bilang tadi, karena kita bagian belakangnya ada ke kita, berarti masuknya ke back loop. Oh iya, ini untuk bagian yang kotak sedangnya itu dia ngadep depan ya. Jadi depannya itu ngadep ke kita. Nah, untuk kotak yang sedang ini kita bakal masukin tapestry needle-nya ke back loop-nya. Oke, karena ini bagian depannya ngadep ke depan kita gini. Berarti back loop-nya itu yang ada di belakang, oke? Habis itu kita bakal masukin
ke back loopnya juga kotak yang besar seperti ini. Seperti biasa, kita masukin lagi ke back loop bagian kotak yang sedang, lalu masukin juga ke back loop bagian kotak yang besar. Oke, ini back loop kotak yang besarnya ada di depan itu karena tadi kan kita balikan, jadi bagian belakangnya itu ngadep kita gitu. Kita ulang lagi. Back loop bagian kotak yang sedang kita masukin lagi ke kotak yang besar, back loopnya only. Oke, jadi kita nggak akan masuk ke front loop. Oke, ini front loopnya. Ini kedua loopnya, jadi kita hanya masuk ke back loop bagian yang sedang, lalu kita masukin juga ke back loop bagian yang belakang. Dan kalian terus aja ngulang step ini terus, aku bakal temuin kalian lagi kalau kita udah selesai dengan sisi bagian kanan. Next, kalau udah sampai pojok kayak gini, kalian langsung jahit aja sepanjang bagian bawahnya ini. Caranya itu sama kan, tinggal masukin ke loops yang ada di sini. Lalu kalian jahit ke belakang. Tarik benangnya keluar. Itu kalian putar. Dan kalian perhatiin nih, kalian ada di mana. Jadi kita langsung ke sebelahnya. Usahain sejajar mungkin ngejahitnya. Dari belakang, tusuk ke depan, tarik benangnya keluar. Kita akan ulang lagi ke sebelahnya juga. Kalian perhatiin aja barisan deretan loop yang kalian lagi tepatin itu. Jadi biar nanti jahitannya sejajar gitu loh. Dan kita bakal ngulangin terus step ini sampai paling pojok, oke? Pastiin aja kalian taruh loopsnya sejajar biar hasilnya juga nanti sejajar. Udah selesai, kita akan hitung 5 stitch dari atas. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, ini aku udah selesai banget. Kita bakal nerusin sampai pojok. Dan aku ngitung sampai 5 tuh biar nanti sama kayak sisi sebelahnya, oke? Kalau udah selesai, kalian langsung bikin knot aja, bikin iketan gitu. Nah, habis itu langsung kalian sembunyiin sisa benangnya ke dalam loops atau stitch yang ada di dekat kalian gitu. Habis itu langsung kita gunting aja. Next, untuk bagian yang lebih kecil, kotak yang lebih kecil, kita bakal mulai dari paling bawah, oke? Nah, jadi kita bakal ngejahit dengan bagian depannya itu ngadep bawah dan bagian belakangnya ngadep kita, oke? Sama kayak kotak yang besar. Jadi bagian yang menonjol ini atau bagian belakangnya itu akan menghadap ke kita. Dan ini bagian yang depannya akan ngadep di bawah. Oke, kita akan jahit seperti biasa. Oke, jadi tinggal kita samain aja dari ujung ketemu dengan ujung seperti ini biar rapi. Dan ini kenapa gunanya tadi bagian yang sedang itu kita ngejahitnya itu dari bagian back loopnya kan. Jadi biar nanti front loopnya bagian sedang itu bisa kita pakai untuk ngejahit bareng dengan bagian yang paling kecil ini nih. Oke, jadi untuk yang paling kecil kalian lewat bagian back loopnya ketemu bagian front loop kotak yang sedang. Oke, jadi bagian back loop kotak yang paling kecil kalian jahit dengan front loop bagian yang sedang. Kalau udah selesai seperti biasa kalian langsung bikin knot aja. Selipkan tapestry needle. Habis itu kalian bikin iketan gitu di dalamnya. Kalau udah kalian langsung selipin aja di stitch sekitarnya. Langsung kalian gunting aja. Dan next kita bakal bikin satu lagi persis kayak gini. Lalu kita akan jahit keduanya dengan sisa loops yang ada, atau kalau di sini kita bakal pakai front loop keduanya, kayak kita bakal mengelilingi, mengitari ini, kecuali untuk bagian atas, dan kita akan masukinya melalui front loop only.
Kalau misalkan kalian kesulitan nih untuk cari front loopnya karena emang agak sulit dilihat sih ya. Menurut aku kalau kalian kesusahan, kalian bisa pakai aja sisa loops yang tersisa di kotak-kotaknya kalian. Menurut ini tuh kita nyisain front loop only dari kedua sisi itu biar saling ketemunya tuh gampang gitu. Tapi kalau misalkan punya kalian agak kayak sulit dilihat nih mana front loopnya, nggak apa-apa banget kalian pakai sisa loop aja yang ada di kedua sisi tersebut. Yang penting kalian jahit aja keseluruhannya, kecuali untuk bagian atas ya. Jadi pinggir-pinggir kanan, pinggir kiri dan bawah itu kalian jahit, kecuali untuk bagian atasnya karena itu nanti bisa buat naruh kartu atau uang kecil gitu. Sekian video dari aku, semoga videonya bermanfaat. Kalau kalian ada pertanyaan bisa langsung komen di bawah atau bisa DM aku di Instagram @mon.crochet. Kalian bisa juga cek di situ karena aku juga ngejual handmade crochet 100% handmade. Kalau kalian misalkan pengen ngasih kado atau kalian pengen request baju atau pakai boneka gitu yang belum pernah kalian lihat cara bikinnya, kalian bisa kirim ke aku dan aku bakal bikin buat kalian. Oke? Thank you so much for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. I'll see you in my next video. Dadah!